Oke, tes masuk nggak? Oke. Eh, Pagi semuanya, mungkin akan aku coba sharing materi yang pertama tentang time frame. Apa sih time frame tuh? Jadi simpelnya adalah waktu acuan dalam kita menganalisa. Nah, bisa dilihat di sini. Basicnya yang kita lihat ada jangka waktu itu bisa berupa tahun sampai menit ya. Terus intervalnya itu juga bisa dalam menit sampai dengan tahun. Nah, terus langsung kita aplikasinya selanjutnya. Oke. Time frame ini sebenarnya sangat penting ya digunain untuk kita melihat kapan kita harus trading. Pertama, misalnya nih, contoh. Ini time frame dengan jangka waktu 1 tahun dengan interval 1 hari. Nah, kalau dengan kita lihat di time frame ini, bagi trader harian atau mingguan, mungkin lihat ini, oh dia udah nyentuh batas atas atau resisten. Dia mungkin akan pullback ke bawah, atau intinya dia masih memasuki tren bearish. Nah, tapi kalau kita lihat dari time frame selanjutnya di slide lanjut. Nah, si TMG ini dia memang major trennya lagi bearish turun. Tapi kalau misalnya kalian mau zoom ya, jika ditarik ke tahun 2009, dia lagi nyentuh supportnya, pantainya. Dan pada waktu 2009 itu dia berhasil rebound ke angka 50.000 dalam 2 tahun. Nah, seperti itu. Jadi memang time frame itu kita gunain disesuaikan dengan tipe trading kita atau tipe trading sih terutama. Kalau invest juga bisa kayak gitu tuh. Lanjut selanjutnya. Nah, masuk ke materi tipe bagan, tipe chart ya. Basicnya ada 3, yaitu line, garis, yang kiri. Oke, terus yang kanan yang saya kotai itu adalah candle. Lalu yang bawah ada bar chart. 3 tipe ini sebenarnya sama intinya. Dia memberikan tentang informasi harga ya pada 1 hari, waktu minggu atau apapun sesuai time frame kita. Tapi yang memang umum digunakan itu adalah candle chart karena dia bisa, kalau saya sendiri dia lebih enak sih kalau dilihat, lebih bisa detail dari opening sampai close price. Nah, itu nanti dilanjutin di materi selanjutnya. Lanjut. Nah, pertama yang tipe candle sendiri ya. Basicnya ada 2. Kalau tadi dilihat, yaitu candle hijau sama candle merah. Candle hijau itu apa? Yaitu harga yang naik dari awal pembukaan. Misalnya jadi misalnya jam 9 buka, itu kalau misalnya warnanya hijau berarti jam setelahnya dia naik. Kalau misalnya merah, jadi penutupan dari jam 9 tadi itu harganya turun. Nah, tipe si candle ini basicnya ada 2, yaitu yang full body sama ada yang memiliki shadow. Shadow kalau misalnya dilihat itu yang garis di atas candlenya, di atas merah sama hijaunya, yang cuma garis ke atas atau di bawah. Lanjut. Oh ya, ini kalau nanti misalnya ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Nggak kecepatan kan ya? Oke. Nah, terus ini penjelasan mengenai tadi si candle, kenapa bisa terbentuk, kenapa bisa punya full body atau dia punya shadow. Nah, misalnya kita lihat mulai dari yang kanan atas ya. Itu kan ada candle hijau berarti basicnya dia naik. Nah, terus ada uh, huruf H, C, O, sama L. H, C, O, L itu apa sih sebenarnya? Pertama, pertama dari O dulu aja. O itu opening price. Misalnya dia buka jam 9, dia berada di harga itu. Close itu harga penutupan. Semisal dia naik, berarti warnanya hijau. Terus apa itu H? H itu adalah high price. Jadi saat misalnya ya, pada hari itu tuh dia menyentuh harga sampai 10.000, tapi close-nya dia 8.000. Jadi dia ada gap harga yang membentuk shadow tadi di atasnya. Sama dengan yang low price, yaitu kebalikannya. Misalnya di opening itu harganya 5.000, terus dia lows-nya 4.000, terus ketika close dia tiba-tiba naik ke 6.000 atau 8.000, jadinya ada candle seperti itu. Itu berlaku juga sama yang
bawahnya yang merah. Sama intinya basicnya, nggak perlu tak jelasin lagi sih. Lanjut. Nah, mungkin ada yang mau tebak-tebakan, ada candle-candle yang aku sajikan. Mungkin ada yang mau nyoba, anak-anak? Coba nggak, Win, enaknya? Oke, masuk nggak ya? Halo? Tes, tes. Oke. Ada yang mau coba? Atau perlu coba sekarang atau dijelasin dulu, Win? Enaknya? Hmm, oke. Mung- Cek ke masuk lagi. Mungkin tak jelasin aja ya. Yang pertama itu dari candle yang satu ya. Itu kan kelihatan dia warnanya hijau tuh. Terus setelah itu ada shadow di atasnya, ada garis di atas. Nah, secara kalau diceritain tuh, jadi si pada hari itu atau minggu itu dia memiliki harga open sama harga close yang naik. Jadi misalnya harga opennya dia 5.000, harga close-nya itu dia 8.000. Tapi pernah mencapai harga di atas 8.000 di waktu yang sama. Misalnya ya, dia buka 5.000 terus sempat ke 10.000 nih. Tapi ternyata turun ke 8.000. Jadinya dia memiliki candle hijau dengan shadow di atasnya. Contohnya kayak gitu. Terus kalau yang kedua, dia misalnya openingnya masih sama ya, 5.000. Dia turun sampai misalnya ke 1.000. Tapi dia waktu ditutup, dia masih di atasnya 1.000, jadi 3.000. Kayak gitu contohnya ya. Kalau yang candle ketiga nih, si doji, dia cuma garis. Nah, ibaratnya dia itu di open, dibuka dengan harga 5.000, di waktu yang sama dia fluctuate dengan turun, misal sampai ke 2.000, tapi dia juga naik sampai di atas 5.000 itu sendiri, misalnya ke 7.000 atau 8.000. Tapi akhirnya ditutup di harga yang sama di 5.000 contohnya. Nah, kalau di yang keempat itu basicnya sama kayak si doji tadi, cuma dia ditutup di harga openingnya. Contohnya di 5.000 turun ke 2.000, naik ke 8.000, tapi ditutup di harga 6.000. Itu contoh. Terus kalau yang kelima, dia opening sama close-nya juga sama. Bedanya dia sempat turun jauh ke bawah, tapi akhirnya naik lagi dan ditutup di harga yang sama. Oke, mungkin itu dari aku. Lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, selamat pagi semuanya, suara masuk. Oke, jadi aku bakal jelasin ini teknik entry sama exit. Sebenarnya teknik entry sama exit itu banyak banget ya. Cuma ini aku rumusin sedikit. Jadi yang pertama itu ada money management untuk membaca garis itu ya, ada average up sama average down. Average up itu sesuai namanya berarti kita harga saham yang kita beli itu rata-ratanya akan naik gitu loh. Nah contohnya ya, saham kita membeli saham ABCD itu, terus pada harga 100 perak sebanyak 200 lembar. Terus harga saham tersebut naik nih, ternyata di 110, dan kita memutuskan buat average up di harga 110 itu sebanyak 300 lembar. Nah implikasinya apa? Implikasinya adalah yang semula harga saham kita itu 100 menjadi 106. Nah 106 ini dari mana? Dari hitung-hitungan rata-rata tertimbang atau weighted average-nya. Jadi yang pertama kan tadi kita beli 200 lembar. 200 lembar dikali 100 perak. Terus ditambah kita average up 300 lembar sebanyak 110 perak. Nah, itu dibagi 500 lembar. 500 lembar itu dari jumlah lembar yang pertama kita beli 200 lembar ditambah lembar yang baru 300 lembar. Nah, makanya harga rata-rata yang kita miliki itu 106. Nah, ini tuh average up itu maksudnya buat apa sih? Untuk mengoptimalkan keuntungan dan juga modal kita itu ikut bertambah. Karena kenapa? Kalau kita nggak average up, mungkin kita bakal dapat spread 10 ya, 10 selisih 10, 110 dikurangin 10, tapi hanya 200 lembar. Nah, tapi kalau kita nambah jumlah lot menjadi 500 lembar, maka jumlah spread kita itu 4, tapi dikali 500 lembar, jadi lebih banyak gitu loh. Kemudian average down, namanya berarti kita membeli saham di saat harganya itu turun. Gunanya hampir sama kayak average up, cuma bedanya kalau di sini misalnya itu kita membeli saham ABCD pada harga 100 perak sebanyak 200 lembar. Kemudian kita melakukan average down dan kebetulan harganya itu juga turun segitu. Nah, kita mutusin buat beli di harga 90 itu sebanyak 300 lembar. Implikasinya apa? Implikasinya adalah harga yang kita punya dulu sebanyak 200 lembar itu kan 100 menjadi 94. Nah, 94 juga didapatkan dari rata-rata tertimbangnya, weighted average-nya dari saham yang kita miliki 200 lembar dikali 100 terus ditambah 300 lembar dikali 90 itu hasilnya jadi 94. Lanjutin. Nah, ini teknik entry exit-nya itu ada asumsinya yang di pertemuan kali ini ya. Di pertemuan kali ini tuh kita berdasarkan yang udah dibahas tadi, trend, support, dan resisten aja. Terus kita belum mengkombinasikan indikator-indikator lain karena itu nanti bakal kita jelasin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus ini juga kita menghiraukan fundamental karena sesuai konteks saja lah, kita lagi belajar teknikal jadi fokus dulu ke teknikal. Terus asumsi keempat itu ketika posisi exit itu berarti asumsinya kita udah punya saham itu ya. Oke, lanjutin. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Ini mungkin teknik entry yang simple ya. Karena ini aku pakai time frame, karena tadi udah dijelasin time frame kan. Time frame, pakai time frame monthly. Karena ini buat teman-teman pemula mungkin cocok buat jangka panjang. Kalau time frame monthly, weekly kayak gitu. Yang pertama aku lakuin kalau buat entry itu adalah cari trennya yang bawah, yang garis hijau di bawah. Itu aku tarik dulu, itu dari 2000, aku tarik agak jauh ya, 2009 sampai sekarang 2020. Nah, kalau kan itu udah ada low-nya semakin banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, berarti tren di situ tuh selalu kuat dan biasanya aku jadiin kalau untuk investasi jangka panjang ya, tren itu aku jadiin
sebagai support yang dynamic. Karena kenapa, kalau kalau apa namanya yang statis gitu kan kita harus gambar maksudnya kita ralat lagi, nah gitu. Nah kalau dynamic ini bisa kita aplikasikan secara terus menerus gitu. Terus kemudian kita gambar channelnya. Nah channelnya itu yang garis atas itu loh. Jadi kayak ada saluran kan, harga sahamnya bergerak di rentang saluran itu. Dan ketika kita ingin membeli saham itu, yaitu ketika kita ngelihat ada yang panah-panah birunya itu loh, ketika dia mantul di trennya. Jadi itu ada bisa 4 kali masuk di saham itu kalau buat investasi jangka panjang ya, 4 kali masuk. Dan itu biasa kita sebut itu buy on weakness. Jadi beli di harga yang rendah, bukan terendah ya, yang rendah. Karena itu kan dynamic ya trennya. Oke, lanjut Win. Nah, ini ada contoh entry kedua, itu ini agak short term sampai medium sih. Kalau tadi kan agak long term. Ini aku kasih contoh ICBP. Nah, hal pertama yang aku lakuin itu adalah cari long term trendnya yang warna pink. Yang warna pink itu kita tarik itu dari tahun 2017 ya, 17 sampai kemarin ada isu akuisisi ICBP. Selanjutnya Win, nanti aku jelasin di berikutnya. Nah, setelah gambar major trendnya yang warna pink itu, terus aku ketika kita ingin memposisikan short term atau medium term buat entry di saham ini, aku lihat lebih detail lagi, di zoom in di bagian harga yang sekarang ini, beberapa bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian yang aku lakukan yaitu aku cari dulu setelah COVID melanda kan itu anjlok ya, yang low pertama itu loh. Nah kemudian aku gambar trennya itu masih bearish moderat. Habis itu ketika ada akuisisi ICBP dengan Pine Hill itu harga anjlok. Nah ketika aku baca beritanya itu ternyata investor itu merasa kecewa dengan bukan kecewa sih, kayak karena itu kan akuisisinya itu proporsinya lebih banyak pakai utang, sekitar 40 triliunan lah, atau 3 miliar dolar. Nah kemudian aku bingung nih, ketika itu mau masuknya di mana. Nah tadi kan kita udah bikin garis pinknya itu, kita ngelihat ada area. Maaf ini kalau pakai garis ya, tadi udah dikesampaikan sama Wina, kalau kita itu pakai area aja. Di harga yang menyentuh di garis pinknya itu nggak kelihatannya ada tulisannya. Jadi yang satu itu kan candle hijau tapi masih di bawah, itu bisa kita sebut false breakout karena dia belum berhasil menembus ke bawah gitu loh, belum menembus ke bawahnya. Terus yang hari berikutnya itu candle merah, itu juga masih aku anggap false breakout karena itu masih di rentang trennya. Kemudian aku lihat di hari berikutnya lagi, ternyata itu udah menjauh dari trennya, tren yang pink itu. Dan mungkin teman-teman itu bisa melakukan aksi buy di situ, karena kalau konfirmasi itu kan kita itu kan nggak tahu pasar itu bakal kayak gimana. Dan yang hanya bisa kita lakukan itu adalah dengan forecasting itu juga nggak 100% benar, pasti ada probability-nya. Dan makanya kalau aku untuk menghindari resiko yang besar itu, aku kalau short term itu melakukan pemantauan 2-3 hari ke depan gitu untuk melakukan aksi. Oke, lanjut. Yang ini sekarang exit. Nah ini sahamnya masih sama ya, BBRI, cuma ini teknik exitnya. Nah misalnya kan tadi kita bahas BBRI itu long term, jadi kita pegang terus. Nah barangkali kan dari kalian ada yang butuh dana darurat atau butuh likuiditas kan.
Nah, itu cocok banget ini karena kita harus gambar dulu kayak tadi, trennya naik, terus gambar channelnya, sehingga kita ngelihat itu tuh berada di dalam saluran. Nah, misalnya kalian beli tadi kan di bawah, kemudian kalian jual di panah pertama misalnya. Mungkin kalian nggak jual semuanya, tapi bebas sih, karena itu sesuai keputusan pribadi ya, mau milih jual semua atau setengah. Biasanya sih kalau yang untuk investasi itu biasa setengah. Ntar karena kenapa? Karena itu harga akan turun dan kita bisa mengambil posisi buy lagi dengan harga yang banyak. Bukan harga yang banyak, harga yang lebih murah dengan kuantiti yang lebih banyak karena kita udah menjual setengah kepemilikan kita, kemudian itu kan udah taking profit setengah. Kemudian kita tunggu di bawah lagi, kita beli lagi. Seperti itu. Sell on strength pokoknya kalau jual itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh exit kedua ya, saham TOWR, Tower Bersama. Jadi kan saham TOWR ini pokoknya spesial banget. Ini ketika COVID menyerang itu dia anjlok, tapi sekarang udah terbang. Biasanya dulu di harga 800-an, sekarang udah sampai 1000-an. Jadi ketika itu kan bingung. Dari paling bawah itu, yang paling bawah, yang di bawah garis kuning support 1, itu kan udah rally panjang banget loh. Mungkin bagi kita bingung, mau masuknya di harga berapa sih? Nah, kita buat dulu itu kan ada sideways di antara support 1 dan resistance 1. Support 1 dan resistance 1. Kita lihat itu, kita bikin garis support, kita bikin garis resistance, kemudian harga itu emang sideways di situ. Kemudian kita bisa aksi beli itu di sekitaran resistance 1, resistance 1 yang bakal nembus gitu, bakal nembus ke atas lagi, dan resistance 1 itu akan berubah menjadi support 2. Kenapa support? Karena kan tadi udah dijelasin oleh Wina juga, resistance itu bisa berubah menjadi support ketika harganya itu mampu menembus ke atas. Dan kita lihat lagi, kita misalnya bingung mau beli lagi di mana, kita tunggu dulu, kita buat resisten 2, kemudian ketika ada konfirmasi itu break atau menembus, dan itu bisa kita lakukan posisi beli juga di situ, dan seterusnya. Dan kemudian ini aku gambar trennya ya, trennya itu yang garis hijau yang miring, yang ada yang miring, itu kita bisa mengidentifikasi kalau di selama tren itu selalu sama, maksudnya ketika lower low, lower high-nya itu semakin banyak, itu konfirmasi buat jual. Misalnya yang di paling atas itu kan udah agak menembus tren. Mungkin itu bakal sideways sih ke depannya. Dan mungkin kalian juga bisa exit-nya di situ. Gitu sih. Terus itu ada catatan kecil, ketika menguji resisten 3, tidak memiliki kekuatan cukup untuk menembus ke atas. Jika melihat kecenderungan akan kembali ke range support 3 dan resisten 3, itu bakal ya sideways di situ. Gitu sih, Win. Nah, ini klasifikasi technical analysis indikator. Jadi kan kalau kita berkecimpung di teknikal itu pasti kita berurusan dengan grafik. Nah, grafik itu kita analisis dengan indikator-indikator. Indikatornya itu dibagi 4 secara garis besar ya. Ada market strength, ada momentum, ada trend, ada volatility. Nah, market strength itu untuk mengukur kemungkinan pergerakannya dari volume. Itu ada contohnya ya. Contoh indikator ada volume, ada accumulation and distribution. Terus yang kedua itu momentum. Momentum itu untuk mencari peluang dari momentum crossing, persilangan biasanya. Dan itu biasanya mengidentifikasi banyaknya orang beli, banyaknya orang jual. Misalnya kayak stochastic, moving average convergent divergent, relative strength index, Williams percent R, dan sebagainya. Ini aku jelasin singkat aja sih, karena nanti bakal dijelasin di pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih advance.
Terus tren. Tren itu untuk melihat, kayak tadi kan kita udah belajar tren juga, tren itu untuk melihat garis besar harga tersebut itu akan bergerak atau mantul di situ, apakah dia uptrend atau downtrend. Contohnya adalah moving average dan parabolic SAR. Terus yang keempat itu volatility. Volatility itu adalah untuk mengukur atau mengestimasi volatilitas itu apa ya? Pokoknya gelombang naik dan gelombang turunnya itu kecil atau besar gitu loh. Misalkan ada saham yang naiknya sehari tinggi banget, nah itu volatility-nya gede. Nah itu cara mengukurnya bisa pakai Bollinger Band gitu. Mungkin dari aku sekian, aku kembalikan ke Wina. Oke. Oke. 17. Hmm. Willy. Kalau menurutku apa support supportnya tuh di harga 900. Eh 900 per pas 900 apa itu 50 ya? 900 ya 950. Terus kayak apa resistennya tuh di 1050. Eh 1050. Di 1040 ya, itu 1040 gitu loh. Terus apa ada resisten berikutnya tuh di harga 1120 atau 1140, 1120 420 deh kayaknya. Nah, dan
kalau dari akunya ya Mbak, aku masih kurang gimana, tapi kayaknya bakal ngejual di titik 1140 yang tadi itu, 1140 bakal ngejual di 1140 yang hijau paling kiri itu loh, di daerah situ. Bukan yang yang di tengah-tengahnya, yang pas dia oh, yang 1140, terus kayak yang pas dia naik gitu loh, terus yang tengah-tengah, kalau menurutku jualnya di situ. Ya, oh, kalau menurutku bakal apa, bounce dia, karena sportif, karena sport lainnya ada di situ, dan udah sih Mbak, itu aja. Gimana, Win? Pakai nomor lagi aja kali, Win. 11. Halo? Sporter itu yang pertama itu yang 8.250. Iya. Hmm, ini aku masih bingung, nggak apa-apa Mbak? Abis itu resistance yang pertamanya di 8.000
antara 8.750 sampai 9.000. Iya. Terus yang kedua itu di 9.500. Hmm. Iya. Terus di 10.000. Mm-mm. Yang terakhir di 1.100. Oh ya, 11.000. Trennya yang dari sebelah kiri itu dia downtrend. Enggak, sideways. Dari yang Februari sampai Maret. Terus dia mulai trennya downtrend. Kalau aku bakal beli di yang di 8250 yang hijau. Kalau yang ini apa? Iya, nunggu dulu. Enggak, yang ini. Yang antara Agustus iya, yang hijau yang antara Agustus September. Itu kayak yang di ujung ya. Tunggu kalau nunggu naik lagi.
8.500. Ikan. Wina, aku mau nanya, kalau misalnya pakai grafik itu emang kamu bakalan ngapain? Apa yang kamu bakal lakuin? Dan kenapa? Heeh, heeh. Heeh, heeh. Hmm, 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 hmm.
Jadi kayak kamu nunggu konfirmasi apakah itu fails breakout atau itu emang harganya dia si support berubah jadi resisten gitu. Oh, oke. Yaudah, makasih. Mbak, aku mau nanya. Tadi kan di strategi money management itu tuh ada average up sama average down. Terus, iya. Nah, di average up kan katanya tadi untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, terus kalau average down tuh fungsinya untuk apa? Oh, untuk, berarti untuk menurunkan rata-rata harga saham dunia. Ini aku jelasin apa gimana, Win? Oke, average up itu kan berarti kan harganya naik ya. Kalau kita mau take action atau taking profit itu kan lebih apa ya? Lebih optimal karena jumlah saham kita bertambah, terus di situ juga ada spread selisih antara harga tinggi dengan harga rata-rata kita. Kalau average down itu juga bisa sebenarnya jadi optimalisasi profit. Kalau ada kalaunya. Kalau ketika kalian yakin itu tren turunnya itu hanya sementara atau koreksi wajar, terus kemudian harga mantul, justru itu menjadi apa ya, competitive advantage sendiri bagi kalian gitu loh, di kala average down. Dan biasanya kalau aku sendiri ya, average up sama average down itu aku lebih banyak average down. Kenapa? Karena ketika kita, logikanya gini deh, kalau kita dapat barang bagus di harga yang murah, itu siapa sih yang nggak mau beli gitu loh. Nah, mungkin itu yang harus ditekenin. Nggak semua apa namanya, harga turun itu harus di average down, tapi kita harus ngelihat dulu kan. Tadi simpelnya aja kayak ngelihat trennya dulu. Trennya itu bearisnya itu kuat atau enggak sih? Kalau sangat kuat itu kan berarti kemungkinan atau peluang buat bearish lagi itu sangat besar kan. Terus kita lihat support dan resistennya. Nah, support resisten itu mendukung nggak sih buat kita average down. Jadi gitu sih kurang lebih menurutku. Mungkin William ya? Willy udah jelas atau belum? Oke, udah jelas, Mas. Oke. Mungkin yang lainnya kalau ada yang mau nambahin dari Wina sama Mas Dimas. Cukup sih aku setuju dan Aku mau nanya dikit dong. Sebenarnya kita tuh tahu dari mana sih kalau si bullish atau si bearish itu kuat atau enggak? Itu ciri-cirinya apa? Kalau aku ngidentifikasinya itu dari trennya dulu, major trend. Kayak tren medium sampai majornya lah. Maksudnya sampai, nah itu kan kalau lihat major trendnya itu kan bullishnya kuat tuh. Jadi kalau kemungkinan buat turun itu kecil, kecuali kalau ada sentimen yang apa ya, yang luar biasa. Mungkin ini
candle baru-baru ini ya Win ya itu ya. Nah itu kayak COVID. Nah COVID itu kan sentimen kuat banget itu. Dimanapun kalau ada major trend yang bullishnya kuat, pasti di situ itu bakal turun gitu loh. Jadi ngelihatnya kita dari major trend dulu. Major trend itu entah dia bullish atau bearish. Gitu sih Mas Bagas. Oh, oke oke. Makasih Yuda. Aku coba nambahin ya, yang tentang lihat major trend. Mungkin kalau mau lihat langsung teman-teman ya, bisa ke investing atau Yahoo Finance, lihat aja saham-saham BUMN yang bank. Itu kayak BBRI, terus BBNI, itu atau yang swasta BBCA, itu dia punya major trend yang uptrend. Misalnya kalian lihat, ini bisa connect ke ini nggak? Bisa prism. Nah, dibukain aja biar langsung. Tuh dia punya uptrend yang bagus banget tuh. BBRI, BBRI atau BBCA juga boleh. Dibikin max ya. Di time frame-nya bikin max enggak? Mon enggak apa Mon? Nah, kalau misalnya dilihat itu di tahun 2008 ya sampai 2020 dia kan punya major trend yang naik terus tuh. Nah, itu bisa dibuat indikasi kalau oh ini major trendnya naik kayak gitu. Terus kalau misalnya yang turun tuh LPPF kayaknya turun tuh major trendnya. Uh, Matahari. Nah, dia kan dari 2016 ke 2020 dia punya major trend yang turun. Nah, jadi memang kalau misalnya mau apa namanya nentuin major trendnya itu gimana, enaknya memang dari time frame yang lebih luas kayak gitu buat tambahan. Makasih. Ada yang mau nambahin nggak apa? Sikat. Oke, thank you. Oke, mungkin aku nambahin dikit lagi kalau boleh. Dengar ya? Nah, uh, intinya dalam basic ini ya, main teknikal untuk menguasai, yang paling penting tuh praktek, praktisnya. Nah, bisa kalian buka di investing, Yahoo Finance, terus apa lagi ya? Kayaknya masih ada yang lainnya. Nah, itu yang penting coba-coba aja. Trading view. Itu yang penting coba dulu walaupun belum punya akun kan. Terus latihan-latihan aja. Soalnya daripada udah buka akun terus salah masukin kan, mending dari sekarang latihan-latihan aja dulu. Mungkin saranku itu sih. Jadi coba-coba kira-kira minggu depan mana nih yang mau naik. Dilihat pakai teknik analisis. Kayak gitu.
Aku Dewin. Buat teman-teman, kalau technical analysis ini bukan suatu yang selalu benar ya, selalu benar atau selalu salah. Jadi kalau technical analysis itu mainnya di probability. Jadi ketika kita mampu melihat peluang, itu kita ngelihat peluang harga naik atau turun itu bisa kita analisis dengan teknikal ini. Banyak juga yang analis atau mungkin teman-teman edukasi juga kadang uh, proyeksinya salah. Karena apa? Karena market itu kan nggak bisa kita tebak sama sekali, forecasting itu nggak bisa ditebak. Jadi pasti ada peluang dia 0,01% itu masih ada peluang gitu loh. Walaupun 0,01, tapi itu masih jadi peluang. Gitu sih menurutku. Jadi yang benar dikatain Mas Dimas tadi, practice makes perfect sih menurutku. Jadi banyak latihan itu kan jadi peluang bagi kita sendiri nih. Misalnya kita apa namanya? Dalam memproyeksikan melalui technical analysis ini 10 benar 2 salah. Nah, berarti kan peluang benar sama salahnya itu lebih besar benarnya. Jadi itu menjadi peluang probability yang besar bagi kita juga dari latihan-latihan itu. Mungkin gitu sih kalau dari aku.
Belum. Makasih teman-teman edukasi. Aku live ya. Dadah. Makasih semua.